Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan para calon mahasiswa Indonesia tahun 2024, teman-teman sekalian. Pada video kali ini saya akan mengupas data-data keketatan prodi SNBT ya, karena pendaftaran SNBT sudah semakin dekat. Ini di kampus yang mulai banyak penggemar dan mulai banyak peminatnya ya, UNS, Universitas Negeri 11 Maret di Kota Solo tahun 2024. Kita akan flashback 3 tahun terakhir ya. Kira-kira pendaftar SNBT di UNS itu bagaimana potretnya? Paling tidak dari data ini nanti kita bisa mengambil sebuah kesimpulan ya. Ternyata di UNS itu keketatannya memang eh, tidak biasa ya. Artinya peminatnya juga sangat banyak. Di tabel ini SBMPTN 2021 ya, pendaftarnya itu 49.983, luar biasa ya. Dan yang diterima itu hanya 2.727. Kalau dihitung peluangnya itu hanya 5,45% ya. Hanya 5% saja. Di tahun berikutnya tahun 2022 itu meningkat 4 ribuan, 53.358. Yang diterima 2.860. Sehingga peluangnya turunnya 5,36%. Tahun kemarin SNBT itu pendaftarannya meningkat 500 ribu ya. Sorry, 50 ribuan. 5 menjadi 58.693, dan ini eh, hanya meloloskan 3.649, sehingga peluangnya 6,21%. Nah, bagaimana dengan tahun ini 2024? Kuota yang disediakan itu 3.592. Paling tidak ya pendaftar kisaran 50 ribuan. Nah, dari situ nanti bisa dikalkulasi ya, ternyata di ONS itu persaingannya juga sangat tinggi. Nah, kita akan lihat prodi-prodi yang paling ketat yang sulit ditembus di UNS untuk jalur SNBT 2024. Kita lihat yang klaser pertama di kelompok Saintek ya, ada farmasi, fakultas kedokteran, informatika, psikologi, dan kebidanan. Hanya di angka 1 dan 2,3%. Perhatikan ini sangat-sangat ketat sekali ya. Bayangkan peluangnya hanya 1, 2, dan 3% saja. Di kelompok Sosum itu ada bisnis digital, ilkom, manajemen, akuntansi, bimbingan, dan konseling. Ini juga hampir sama ya. Peluangnya hanya 1, 2, dan 3% saja. Karena memang peminatnya di atas 2 ribuan ya. Padahal kuotanya tidak sampai 100. Nah, ini menyebabkan prodi-prodi ini paling sulit ditembus di UNS untuk tahun 2024. Di klaster keduanya Saintek ada PWK, Teknik Industri, Arsitektur, Ilmu dan Teknologi Pangan, Teknik Sipil ya, di angka 3 dan 4%, masih di bawah 5%. Kalau di Sosum ada Sains Data, Sastra Inggris, Hubungan Internasional, BGSD yang Surakarta, dan Ilmu Administrasi Negara di angka 4% juga. eh di layar satu ini masih di bawah 5%. Peluangnya sangat kecil. Keketatan sangat tinggi. Persaingan sangat tinggi. Untuk itu teman-teman yang memilih prodi-prodi ini di SNBT, pastikan modal skor UTBK-nya harus tinggi dan optimal. Berikutnya di kelompok saintek ada statistika, ilmu lingkungan, teknik elektro, pendidikan teknik informatika, dan teknik mesin di angka 4 dan 5% setelah 6%. Ini masih sangat kecil ya. Kemudian di sosumnya ada pendidikan bahasa Inggris, pendidikan bahasa Indonesia dan daerah, DKV, pendidikan administrasi perkantoran, dan ilmu hukum di angka 5, 6, dan 7%. Nah, ini mulai naik angkanya, ini berarti peluangnya semakin tinggi. Berikutnya ada pengelolaan hutan, agribisnis, pendidikan matematika, agroteknologi, dan teknik kimia 7, 8, dan 10% ya. Kemudian di kelompok sosum ada sastra Indonesia, pendidikan jasmani, ekonomi pembangunan, sastra Arab, dan PGSD di kampus Kebumen di angka 8% peluangnya. Nah, di layar kedua ini persentasenya lebih tinggi ya, peluangnya lebih tinggi tapi masih di bawah 10%. Artinya ini masih sangat tinggi persaingan. Layar ketiga untuk saintek ada peternakan, pendidikan biologi, ilmu tanah, penyuluhan komunikasi pertanian, dan matematika di angka 10 dan 12%. Kemudian di kelompok sosum ada PPKN, pendidikan bahasa Jawa, sosiologi, ilmu sejarah, dan PG PAUD di angka 8 dan 9% juga. Berikutnya ada biologi, pendidikan IPA, pendidikan bangunan, kimia, teknik mesin di angka 14, 16, 17, 18, 20%. Kemudian di sosumnya ada sosiologi, teknologi pendidikan, pendidikan sejarah, desain interior, dan pendidikan geografi di angka 10 dan 12%.
Layer ketiga ini ternyata juga masih sangat ketat ya, karena rata-rata persaingannya juga masih tinggi. Di layar keempat ada fisika, pendidikan fisika, pendidikan kimia. Nah ini sangat longgar ya, di angka 20, 24, dan 27%. Berarti seperempatnya ya. Ini gambar-gambar inilah yang nanti bisa kita jadikan sebagai pengambil keputusan ya, bahwasanya saya memilih prodi yang punya peluang tinggi lolos atau saya memang harus berjuang di prodi yang sangat tinggi persaingan. Di kelompok sosum masih ada kepelatihan olahraga, PLB, pendidikan akuntansi, pendidikan ekonomi, dan sastra daerah di angka 12, 13, 14, dan 15%. Lanjut yang soshum, ada bahasa Mandarin, seni rupa murni, kriya seni di angka 18, 25, 26, dan 58. Kriya seni ini lebih dari separuh, 5 dari 50% ya. Nah, di UNS itu juga ada prodi-prodi vokasi ya, D4. Mulai dari kesehatan dan kerja, teknik informatika, manajemen bisnis, perpajakan, dan farmasi di angka 3, 5, 6%. Vokasinya saja itu juga sangat tinggi persaingan. Bayangkan kesehatan dan keselamatan kerja itu peminatnya 1.280. Menyebabkan prodi ini yang paling ketat untuk formasi D4 atau vokasi. Dan ada manajemen administrasi, demografi pencatatan sipil, kebidanan akuntansi, dan perpustakaan di angka 6, 9, dan 11%. Dulunya ada usaha perjalanan wisata, teknik sipil, DKV, budidaya ternak, dan komunikasi terapan di angka 12, 14, 16, dan 18%. Kemudian ada bahasa Inggris, teknologi hasil pertanian, agribisnis, manajemen perdagangan, dan teknik kimia di angka 20, 22, 24, 26, dan teknik kimia ini 57%. Lebih dari separuh ya, atau lebih dari eh, separuh yang mendaftar itu keterima. Dan ini bisa jadi pertimbangan ya, prodi-prodi yang di vokasi juga tidak kalah menarik dan menawarkan peluang yang cukup tinggi juga untuk bisa lolos. Nah, teman-teman, dari data ini paling tidak nanti teman-teman yang berjuang ingin merebut jalur yang atau itu prodi yang ada di layar satu, paling tidak kalau dikalkulasi ya skor UTBK-nya 650 ke atas lah amannya. Kalau yang di kelas 2 ini ya 550 sampai 650. Kalau yang terakhir ini juga kisaran 55 sampai mungkin 60 atau 55 atau 50 sampai 600 ya. Yang di akhir-akhir ini mungkin ya di bawah 600 masih mungkin aman lah. Mungkin sekitar 500-an 50 atau 500,00. Nah, data-data ini semoga membantu dan bisa memberikan gambaran persaingan untuk bisa memilih prodi yang punya peluang tinggi diterima di SNBT tahun 2024. Semoga bermanfaat, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.